Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam bukanlah Allah. Nabi Isa alaihi salam bukan Tuhan dari selain Allah. Nabi Isa alaihi salam bukan pula anak Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh telah kafir mereka yang mengatakan Allah adalah Isa ibnu Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir mereka yang mengatakan Allah adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Isa ibnu Maryam berkata, menyeru kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Nabi Isa alaihi salam tidak menyeru kepada Bani Israel, sembahlah aku dan sembahlah ibuku. Tapi Nabi Isa alaihi salam menyeru, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa malidh-dhalimina min ansar,
dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada yang bisa menolong mereka dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasannya Allah adalah Yesus. Allah membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasannya Allah adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Dan sungguh ini adalah keyakinan yang kafir. Ini adalah keyakinan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga membantah keyakinan-keyakinan orang Nasrani yang mengatakan bahwasannya Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan. Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasannya Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan. Maka Allah taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir mereka yang mengatakan bahwasannya Allah adalah satu dari 3 Tuhan. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dan tidak ada sesembahan melainkan hanya sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan melainkan hanya sesembahan yang satu. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka yakini, maka orang-orang yang zalim di antara mereka, orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bukanlah Al-Masih Isa bin Maryam, dan Allah Subhanahu wa taala bukan satu dari 3 Tuhan yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Karena sesembahan yang hak tidak lain hanyalah sesembahan yang satu, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa alaihi salam adalah anak Tuhan atau anak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam surat Maryam ketika ibunda Maryam pulang ke kampung halamannya membawa anak tanpa seorang suami. Maka penduduk kampung tersebut mencela ibunda Maryam karena pulang membawa anak tanpa suami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda kekuasaannya. Nabi Isa alaihi salam yang masih kecil, yang masih bayi di gendong ibunya, Nabi Isa alaihi salam berkata, menyatakan bahwasannya aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah dan aku akan diutus oleh Allah menjadi seorang nabi yang Allah akan memberikan kitab kepadaku. Maka simaklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Dan ibunda Maryam pulang membawa anak tanpa seorang suami. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh kamu telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Wahai Maryam, sungguh kamu telah datang dengan membawa perkara yang sangat mungkar. Bagaimana kamu datang membawa seorang anak sedangkan kamu tidak punya suami dan kami belum pernah mendengar berita pernikahanmu? Fa asyarat ilaihi. Ibunda Maryam berkata kepada mereka dengan isyarat, tanyakan anak ini. Fa asyarat ilaihi.
tanyakan kepada anak ini yang masih kecil ini, siapa dia sebenarnya? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyah. Maka penduduk kampung tersebut berkata, bagaimana kami berbicara dengan bayi yang masih kecil, yang masih digendong ibunya, yang tidak bisa berbicara pada umumnya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyah. Mereka berkata, bagaimana mungkin kita bisa berbicara dengan bayi yang masih kecil, yang masih digendong ibunya, yang umurnya masih beberapa hari saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyah. Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi berkata, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah, aku bukan anak Allah, aku hamba Allah. Qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitabah, Allah akan memberikan kitab suci kepadaku. Wa ja'alani nabiyyah, dan Allah akan mengutusku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah akan menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dimanapun aku berada, aku mendakwakan tauhid la ilaha illallah. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah berwasiat kepadaku, memerintahkan aku untuk selalu salat dan untuk selalu menunaikan zakat selama aku masih hidup. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah menjadikan aku seorang anak yang berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Demikianlah Isa ibnu Maryam, dia adalah hamba Allah dan dia adalah Rasul utusan Allah. Dia bukan anak Allah, dia bukan Allah, dan dia bukan Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwani. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran juga membantah keyakinan-keyakinan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memerlukan seorang anak. Allah ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadar rahman walada, dan mereka berkata Ar-Rahman memerlukan seorang anak. Laqad ji'tum syai'an iddah, wahai manusia, sungguh kalian telah mengatakan, telah membawa perkara yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu runtuh karena ucapan kalian, dan hampir-hampir bumi terbelah, dan hampir-hampir gunung-gunung perhamburan menghantam kalian. Anda'u lirrahmani waladah, karena mereka mengatakan Ar-Rahman mempunyai seorang anak. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada, tidak layak bagi Ar-Rahman mempunyai seorang anak. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada, tidak layak Ar-Rahman mempunyai seorang anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi
kecuali datang kepada Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali datang kepada Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Tidak ada satupun yang datang kepada Ar-Rahman sebagai seorang anak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annal musyrikina qalu ya Muhammad unsub lana rabbak. Diriwayatkan Imam Ahmad bahwasannya orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, sebutkanlah kepada kami nasab Tuhanmu. Wahai Muhammad, sebutkanlah kepada kami nasab Tuhanmu. Siapa nenek moyangnya dan siapa anak keturunannya? Siapa nasabnya dari atas dan siapa nasabnya ke bawah? Sebutkan kepada kami. Fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan, dialah Allah yang maha satu, Allah maha sempurna, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, Allah tidak memiliki keturunan, Allah tidak membutuhkan anak keturunan, karena Allah maha sempurna, tidak memerlukan seorang anak. Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak sedangkan Allah tidak membutuhkan seorang istri? Allah maha sempurna, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak dimunculkan, karena Allah maha hidup dengan hidup yang sempurna yang tidak ada permulaannya. Allah Ta'ala berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, Allah maha awal, tidak ada permulaannya. Allah maha awal, tidak ada permulaannya. Awalun bila ibtida'in, maha awal, tidak ada permulaannya. Maha awal, maka Allah tidak diperanakkan karena hidup Allah sempurna, tidak ada permulaannya. Wal akhir, dan Allah maha akhir, tidak ada kesudahannya. Allah maha zahir dan Allah maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita telah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah Isa bin Maryam, apabila kita meyakini bahwasannya Isa ibnu Maryam bukan Allah, dan Isa ibnu Maryam bukan Tuhan dari selain Allah, dan juga Isa alaihi salam bukan anak Allah, tetapi kita meyakini bahwasannya Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Maka apabila demikian, kita tidak boleh mengucapkan selamat di hari perayaan mereka. Apabila demikian, maka diharamkan bagi kaum muslimin mengucapkan selamat di hari perayaan mereka. Maka seruan-seruan, ajaan-ajaan, selebaran-selebaran yang menghimbau kepada kaum muslimin untuk mengucapkan selamat di hari raya orang-orang Nasrani, maka ketahuilah kaum muslimin, itu adalah seruan yang sesat, itu adalah seruan yang menggadaikan akidah, itu adalah seruan yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Wahai orang-orang kafir, bagimu agamamu, yaitu agama kafir, dan bagiku agamaku,
adalah agama Islam. Wahai orang-orang kafir, bagimu agamamu adalah agama syirik, dan bagiku agamaku adalah agama tauhid. Wahai orang kafir, bagimu agamamu adalah agama yang batil, dan bagiku agama Islam adalah agama yang hak. Silahkan mereka orang-orang kafir melakukan hari raya, janganlah kita mengganggu mereka. Silahkan orang-orang kafir hari raya, membuat hari raya, janganlah kita mengganggu peribadatan mereka. Karena Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Akan tetapi kita tidak boleh menjual akidah. Kita tidak boleh menjual akidah dengan mengucapkan selamat di hari raya orang kafir. Karena mengucapkan selamat di hari perayaan mereka berarti meridhoi kekufuran dan kesyirikan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita kaum muslimin untuk membentengi akidah, untuk menjaga akidah kita, supaya kita tidak menukar akidah kita, supaya kita tidak pelin-pelan di dalam urusan akidah, supaya kita tidak menjual akidah dengan dunia yang sedikit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita istiqamah di atas akidah yang lurus, di atas kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.